Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo salih-salihah, berjumpa lagi dengan Ustazah Nurul. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Mari salih-salihah, kita mulai video ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan belajar membuat pertanyaan untuk wawancara. Oh ya, salih-salihah, apa yang kamu ketahui tentang lingkungan persawahan? Coba kalian amati ya. Jika kalian belum banyak mengetahui informasi tentang persawahan, coba kalian tanyakan kepada orang tua kalian atau orang tua teman kalian yang mengolah sawah ya. Nah, solih-solihah, menanyakan informasi kepada orang yang lebih ahli itu ada istilahnya loh. Kegiatan menanyakan informasi tentang persawahan kepada orang tua kalian atau orang tua teman kalian itu disebut wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan menggali informasi dari seorang narasumber. Nah, di dalam sebuah wawancara pasti ada topiknya, ada orang yang diwawancarai disebut narasumber, dan orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara. Pada saat akan melakukan wawancara, kalian harus mempersiapkan hal-hal berikut, yaitu menentukan topik wawancara, menentukan narasumber, dan membuat daftar pertanyaan. Dalam membuat daftar pertanyaan, harus ada kata tanyanya kan? Ustazah akan memberikan hafalan jitu untuk mengingat 6 kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan. Ya, adik Simba. Apa? Di mana? Kemana? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Sekarang Ustazah akan menunjukkan gambar. Dari gambar itu kita akan membuat pertanyaan. Gambar ini adalah gambar petani menanam padi di sawah. Dari gambar ini, kita bisa membuat pertanyaan untuk mengetahui informasi sebanyak-banyaknya. Pertanyaan yang pertama, apa tanaman yang biasa ditanam di sawah? Pertanyaan kedua, jenis padi apa yang biasa ditanam? Pertanyaan ketiga, bagaimana proses menanam padi? Pertanyaan keempat, berapa lama proses tanaman padi bisa panen? Pertanyaan yang kelima, apakah ada hama yang suka menyerang padi di sawah? Itu tadi contoh kalimat pertanyaan yang dapat kalian gunakan untuk mewawancarai tentang lingkungan persawahan, yaitu tanaman padi. Kalian harus ingat bahwa pertanyaan yang kalian buat harus menggunakan kalimat baku dan juga efektif. Dan juga kalian harus memperhatikan ciri-ciri pertanyaan yang baik. Apakah kalian sudah tahu bagaimana ciri-ciri pertanyaan yang baik? Coba kalian perhatikan. Pertanyaan yang baik memiliki beberapa ciri. Ustazah akan memberikan 7 ciri-ciri pertanyaan yang baik. Yang pertama,
Jawabannya bukan iya atau tidak. Yang kedua, menggali lebih banyak informasi. Yang ketiga, diawali kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang keempat, pertanyaan harus fokus dan tepat sasaran. Yang kelima, bahasa yang digunakan harus benar. Yang keenam, antar pertanyaan berkesinambungan. Dan yang terakhir, pertanyaan harus sesuai topik. Sudah paham kan? Yuk kita lanjutkan belajarnya. Semangat membuat pertanyaan untuk wawancara ya. Kita lanjutkan keterampilan wawancara. Ustadzah akan memberitahu kalian apa saja yang harus kalian persiapkan sebelum melakukan wawancara dan hal-hal yang harus kalian perhatikan saat melakukan wawancara. Serta kalian juga harus tahu hal-hal apa saja yang harus kalian ketahui setelah melakukan wawancara. Kita mulai persiapan sebelum wawancara. Ada 6 hal yang harus kalian perhatikan saat kalian akan melakukan wawancara. Yang pertama, mengatur janji dengan narasumber. Yang kedua, menyiapkan pakaian yang sopan. Yang ketiga, berlatih berbicara dan bersikap sopan. Yang keempat, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Yang kelima, pertanyaan harus mengandung unsur adik Simba. Apa, di mana, kemana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang keenam, menghafal daftar pertanyaan wawancara dengan baik. Oke solih-solihah, itu tadi hal-hal yang harus kalian persiapkan sebelum melakukan wawancara. Selanjutnya, Ustadzah akan memberitahu hal-hal apa saja yang perlu kalian ketahui saat melakukan wawancara. Yang pertama, memperkenalkan diri. Yang kedua, menyampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, menyampaikan pertanyaan ringan seperti kesibukan narasumber serta menanyakan keadaan narasumber. Yang keempat, memperkenalkan profil narasumber. Yang kelima, membawa suasana wawancara menjadi tenang dan mengalir. Yang keenam, membawa perlengkapan wawancara seperti buku, pulpen, atau alat perekam. Dan yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan. Itu tadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat wawancara berlangsung. Dan bagian yang terakhir, hal-hal apa saja yang harus kalian lakukan setelah sesi wawancara selesai. Ada 3 hal yang harus kalian lakukan setelah wawancara selesai. Yang pertama, kalian mohon diri. Yang kedua, kalian ucapkan terima kasih. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal-hal yang kurang berkenan. Nah, solih-solihah, sekarang Ustadzah akan memberikan contoh dialog proses wawancara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya Fatim, Pak. Saya sebelumnya sudah janji untuk melakukan wawancara dengan Bapak. Ya, silakan Nak Fatim. Terima kasih, Pak. Saya di sini ingin mengetahui banyak hal tentang tanaman padi. Oh ya, saya bisa mengetahui nama lengkap Bapak? Boleh, Nak. Nama saya Bambang. Biasa dipanggil Pak Michael. Sejak kapan ya Bapak menjadi petani padi? Sudah lama. Sekitar 5 tahunan lah, Nak. Wah, cukup lama ya. Oh iya, Pak. Jenis padi apa saja yang biasa Bapak tanam? Tak tentulah, Nak. Kadang 64, kadang 32, kadang sunggal, tergantung musim. Oh, gitu ya. Bagaimana, Pak, proses menanam padi tersebut? Ya, pertama padi direndam selama 1 malam di dalam karung. Kedua, benihnya disebar di lahan sementara. Terus, setelah cukup umur, ya didaut. Selanjutnya baru ditanam di lahan sawah yang sebenarnya.
Oh, seperti itu ya. Berapa lama Pak proses tanaman padi bisa panen Pak? Ya, kurang lebih 4 bulan lah. Apakah ada hama yang suka menyerang padi di sawah? Banyak sekali, Dek. Apa saja Pak? Ya, wareng, ulat, tikus, sundep, ya kadang-kadang keong. Mengapa Bapak memilih padi? Padahal banyak hama yang menyerang seperti itu. Ya, gimana lagi? Karena tanah di sini cocoknya tanam padi. Kalau hama nanti ada obatnya lah, Dek. Wah, terima kasih banyak Pak. Saya mendapatkan banyak sekali informasi tentang tanaman padi. Iya, sama-sama, Dek. Mohon maaf telah merepotkan Bapak. Ya, tentu saja tidak, Nak. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dek, hati-hati ya. Itu tadi contoh wawancara antara Fatim dan Bapak Bambang. Sekian dari Ustadzah, terus semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.